Hello there, ketemu lagi sama Ocha-Cocha di sini. Apa kabar kalian di sana? Baik-baik aja bukan? Semoga baik-baik aja. Gimana? Udah tercapaikah impian kalian selama ini? Atau kalian lagi berusaha berlari mengejar apa yang kalian harapkan di kemudian hari? Jangan pernah menyerah, oke? Well, what? Boring? Boring kenapa? Masih stay at home aja. Gimana kalau kita ngelakuin sesuatu? Apa ya? Hey, what about kalau kita ngelakuin self challenge? Self challenge, ada yang tahu nggak apa itu dan gimana sih? Jadi ceritanya kita menantang diri kita untuk ngelakuin sesuatu dalam beberapa hari ke depan. Contohnya kayak yang satu ini nih, 30 Day Water Challenge. Jadi kita diharuskan melakukan challenge ini, minum sehari kurang lebih 8 gelas per hari selama 30 hari ke depan. Ini gak cuma bikin diri kita tertantang, tapi juga bikin kita sehat dong pastinya. Dan buat kamu yang lagi mau diet, kayaknya ini cocok banget buat kamu ya kan. Mana ada sih ini challenge yang bikin kita tertantang dan juga sehat. Boleh banget dilakuin buat kamu di rumah. Be young, happy, and healthy. Itu betul banget deh. Jadi generasi sekarang ya, apalagi dalam masa pandemi ini, kita mesti sehat, mesti benar-benar bisa jaga diri kita. Dan jangan lupa diimbangi sama olahraga pastinya. Dan yang selanjutnya adalah self love challenge. Apaan nih? Jadi ini adalah challenge untuk membuat kita lebih mencintai diri kita. Kayak apa contohnya? Mungkin memanjakan diri kali ya. Kayak hari pertama kalian listen to the music, hari kedua go for walk, hari ketiga start a new book, and then hari keempat take a bath. Well, kalau take a bath mah tiap hari. Kalau nggak mandi ya bau dong. Jadi challenge ini itu nggak bikin kita lebih mencintai diri sendiri. Jadi kayak membanjakan diri sendiri gitu. Misalnya terus kalian mewarnai kuku, bisanya kalau pengen aku mau warna pakai kutek warna pink hari ini gitu. Jadi ini selama 30 hari ke depan kita benar-benar memanjakan diri kita. Boleh misal nonton film kesukaan juga boleh dimasukin aja dalam daftar 30 hari ke depan. Yang pasti kamu lebih cinta diri kamu. Dan yang berikutnya adalah sit up challenge. Ocha pernah banget ngelakuin sit up challenge yang satu ini. Aduh, hari pertama itu cuma ngelakuin 10 sit up, 10 kali sit up, tapi perut malam tuh langsung kram, sakit banget ya, soalnya gak pernah olahraga, terus kaget kayaknya. Hari kedua 15 kali sit up itu udah agak mendingan, udah enteng. Hari ketiga oke, enak. Hari keempat istirahat dan seterusnya. Ini bisa banget buat ngecilin perut kamu guys. Jadi lagi-lagi challenge ini gak cuma membuktikan seberapa kuat kita menantang diri kita, tapi juga bikin kita sehat. Karena kalau di rumah aja nggak ngapa-ngapain, bisa aja kita bisa sakit ya kan, nggak pernah olahraga. Nah, atau yang satu ini 30 Day Put Lift. Nah ini temennya yang barusan nih. Boleh banget kalau kamu pengen pantat kamu jadi kencang, sehat dan indah, kamu boleh banget ngelakuin ini. Jadi intinya kalian harus istiqomah mengikuti semua jadwal-jadwal yang ada di challenge ini selama 30 hari ke depan. Dan kalian gak akan nyadar tuh, begitu 30 hari berlalu tiba-tiba pantat kalian indah aja gitu pokoknya. Nah, boleh banget kan dicoba. Yang ibu-ibu yang di rumah atau adik-adik yang di rumah yang gak sekolah, anak muda-muda nih, boleh banget deh kalau gak ngapa-ngapain ngelakuin challenge ini, pasti sehat banget. 30 Day Plank Challenge. Ocha juga pernah banget ngelakuin ini, tapi gak sampai tuntas. Hari pertama ngelakuin plank sebanyak 25 detik. Jadi itu berat banget, gravitasi. Berikutnya adalah 30 Day Mental Health Challenge. Jadi ini ceritanya bikin mental kita itu sehat gitu loh. Kayak gini, hari pertama do a deep breathing. Jadi kamu harus tarik nafas, buang nafas seperti itu. Hari kedua catch up with good friend. Hari keempat donate something you never use. Nah ini bagus banget. Jadi
kita nggak cuma menantang diri kita untuk menyehatkan hati nurani, akal pikiran dan mental kita, tapi juga menunjukkan rasa iba kita kepada sesama gitu loh. Jadi seperti seiba apa sih kita. Jadi kalau ada barang-barang di rumah nggak kepakai, udahlah, daripada mubazir ya kan, mending didonasikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu ternyata bikin mental kita jadi sehat loh. Yang selanjutnya adalah kindness challenge. Jadi ini kayak kamu tuh berbuat baik gitu ke orang-orang gitu deh. Dan yang selanjutnya adalah book bingo challenge. Ini jadi ceritanya kayak kita tuh challenge baca buku gitu. Jadi misal nih ada dalam 30 hari itu kamu patok deh, misal 1 buku 2 harian gitu. Jadi hari ini 2 hari ini aku mau baca buku harus yang terbit di tahun 2019 gitu. Habis itu 2 hari berikutnya aku harus selesai baca buku yang fantasy. Habis itu 2 hari lagi aku harus baca buku yang historical kayak gitu. Ocha pernah banget ngelakuin challenge ini, tapi bukan yang spesifik kayak ini ya, genrenya kayak apa. Tapi Ocha itu pernah bikin challenge di mana dalam waktu 10 bulan Ocha harus wajib kudu menghabiskan atau membaca buku sebanyak 100 buku. Gitu deh, 100 buku dalam 10 bulan. Dulu percobaan pertama Ocha pernah gagal tuh. Pernah gagal, jadi nggak sampai tuntas. Waktu itu cuma berapa puluh buku gitu. Habis itu setelah nikah kan, karena udah nggak ada kegiatan lagi kan, kadang apa sih nggak ada kerjaan lah di rumah gitu, dan aku masih suka baca buku. Akhirnya Ocha coba deh challenge itu dalam waktu 10 bulan 100 buku, dan ternyata berhasil. Dan itu seneng banget rasanya. Dan lagi buku itu bagus ya buat kita, membaca itu bagus. Nggak cuma ngasih kita pengetahuan, tapi juga bisa membuat kita terbang somewhere, tempat yang nggak pernah kita tahu pernah ada, kita pernah kesana. Atau kalau nggak, escape from problem. Misal kalau habis berantem sama suami atau sama siapapun gitu, bete, larinya ke baca. Itu jadi kayak kita tuh diselamatkan oleh buku. Ya itu seru banget, boleh banget kalian coba. Ini challenge yang bagus banget. Dan pastinya kalau orang lebih banyak baca buku itu kan ilmunya lebih nambah gitu loh. Mungkin membuat diri kita jadi jauh lebih bijaksana menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Dan kalau ada ilmu bisa kita share sama orang lain. Nah pastinya manfaat banget. Dan yang selanjutnya adalah 30 Day COVID-19 Photo Challenge. Nah ini tuh bagus banget di saat-saat seperti ini. Misal nih kalau kalian punya Instagram gitu kan ya, hari pertama aku mau fotoin aku lagi senam nih, atau di bawah matahari aku ngapain. Hari kedua aku mau donate masker misal, tapi kita fotoin gitu. Tapi kalau difotoin nanti jatuhnya sombong gak sih? Itu santai aja. Habis itu kita bersih-bersih rumah di saat pandemi, atau kita nemenin adik yang belajar di rumah online gitu kan. Itu kan juga pas Covid challenge-nya itu bisa difotoin deh adiknya atau anaknya atau saudaranya lagi belajar saat pandemi. Nah, buat kalian ya, jangan lupa pakai masker ya, jaga kesehatan. Covid ada nggak sih? Sebenarnya ada nggak ada. Yang pastinya kita tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Yang selanjutnya adalah Be Amateur Chef Challenge. Ini bagus banget. Ocha sempat tuh mikir gini, aduh aku pengen bikin soft challenge deh, kayak masak-masak gitu. Aku harus bisa masak 10 jajanan tradisional Indonesia dalam waktu 1 bulan, misal kayak gitu tuh. Atau kalau nggak, aku harus bisa manggang ayam utuh minggu ini, kayak gitu. Atau kalau nggak gitu, minggu ini aku harus berhasil bikin bakso lobster sendiri. Kan seru kan? Atau tiap hari ada menu baru. Hari ini aku harus bisa masak sup, besok aku harus bisa bikin sandwich, besoknya lagi aku harus bisa bikin pizza, hari berikutnya aku harus bikin spaghetti. Itu kan seru ya kan? Pasti seru banget. Nggak cuma masak-masaknya yang seru, tapi saat kita belanja itu juga saat seru kan? Siapa sih nggak senang belanja, cewek? Halo. Nah, pas masak-masaknya juga pasti menyenangkan dan bikin kamu happy, tertantang, dan nambah ilmu juga pastinya.
Siapa tahu nanti jatuhnya kamu jago, atau moreover kalian jadi punya online shop jualan makanan gitu, atau kalau pandemi udah pergi kalian bisa buka warteg kan, atau resto maybe, yeah, who knows. Selanjutnya adalah bucket list 30 before I'm 30. Jadi ini kayak list sebelum kita berumur 30. Mungkin bisa kita bikin list apa yang harus kita lakukan sebelum umur 25, atau kita punya apa yang harus lakukan sebelum umur 35 tahun. Misalnya Ocha pengen punya uang 8 miliar sebelum umur 35 tahun, maybe, who knows, mungkin Tuhan mengaminkan, malaikat mengaminkan, Tuhan mengabulkan, ya kan. Bikin list yang bagus-bagus. Pasti rencana kamu sebelum berumur 30 misalnya, sebelum berumur 20 misalnya, atau belum berumur 25, mau ngapain aja, boleh banget dilakukan satu persatu. Dan yang selanjutnya adalah 30 day content planner. Nah, ini bagus banget nih. Misal hari pertama kamu tuh share something education, jadi yang bermanfaat, yang mengedukasi orang. Terus hari kedua kalian posting something yang inspiring. Terus hari ketiga kalian nyeritain foto yang behind your photo. Misalnya kalian punya foto terus ceritain nih apa sih yang sebenarnya terjadi di balik foto ini, kayak gitu. Hari ketiga dan seterusnya seperti itu. Ini bagus banget tuh. Jadi kalau bikin konten tuh nggak cuma sekedar cantik-cantik, kayak cuma sekedar lalalala hahaha, tapi juga something yang berisi gitu loh. Nah, itu pasti bagus banget. Jadi bisa bermanfaat buat orang, bisa memotivasi seorang. Kalau orang lain termotivasi sama apa yang kita lakuin, terus mereka terinfluensi ya, mengikuti juga apa motivasi kita, pasti kita juga dapat pahalanya. Pahala mendatangkan kebaikan tau. Well, thank you for watching. Bye bye.